Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat hari ini adalah apa yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 58 dan 59. Di dalam ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di ayat 58-nya, innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'izukum ni'ma ya'izukum bi innallaha kana sami'an basira. Itu ayat 58-nya. Di sana Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kepada orang-orang yang untuk menyampaikan amanat dengan benar kepada yang berhak. Dengan benar, untuk menyampaikan amanah dengan benar. Lalu Allah melanjutkan, apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang benar, memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu yang kita lihat di dalam ayat 58-nya. Jadi yang pertama harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, kalau menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah dengan adil. Yang demikian itu adalah pengajaran dari Allah dengan sebaik-baiknya, dari Allah yang sebaik-baiknya. Dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Artinya Allah akan mengawasi. Allah akan mengawasi pelaksanaan penyampaian amanat itu dengan benar kepada yang berhak. Untuk menyampaikannya dengan benar. Lalu Allah akan mengawasi juga penetapan hukum di antara manusia dengan adil. Itu ayat 58. Ayat 59-nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum
Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Di dalam ayat 59-nya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kalau tak terjadi perselisihan di antara kamu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi disuruh mentaati Allah, mentaati Rasul dan ulil amri di antara kalian. Tapi kalau terjadi perselisihan, kembalinya kepada Allah dan Rasul saja, bukan kepada ulil amri. Yang demikian itu lebih utama buat kalian dan lebih baik nanti akibatnya. Itu tema kita hari ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam satu hadis, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari menginginkan satu jabatan. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jabatan itu adalah amanah. Dan amanah jabatan itu sangatlah berat. Kamu orang yang lemah di dalam persoalan itu. Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, bukan semata-mata untuk Abu Dzar, tapi untuk kita semua, untuk manusia. Rasulullah mengatakan itu karena memang amanah jabatan itu sangatlah berat. Makanya kamu adalah lemah di dalam persoalan amanah dan jabatan itu, wahai manusia. Kurang lebih seperti itu. Kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan amanah jabatan itu dengan benar. Kecuali orang yang sudah mendapatkan amanah jabatan itu dengan benar dan akan melaksanakan amanah jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah, amanah jabatan itu akan mengantarkan kamu kepada kehinaan dan penyesalan dan kehinaan. Jadi yang bisa lewat dari persoalan itu kalau dia mendapat jabatan itu dengan benar dan akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seorang pemimpin itu bukan hanya diminta pertanggungjawabannya di dunia, tapi dia juga akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Dan pertanggungjawaban yang paling utama itulah kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Kalau dia melenceng, dia akan menanggung penyesalan dan kehinaan yang hebat, yang tidak akan ada henti-hentinya di akhirat nanti. Maka kita melihat bahwa persoalan amanah jabatan, amanah kepemimpinan itu adalah sangat berat dan akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu gimana kita mendalami persoalan amanah jabatan, amanah kepemimpinan ini? Mendalami dan mengerti persoalan itu. Kita tidak harus mencari teladan. Siapa teladan di dalam persoalan ini? Keteladanan, yaitu dari Rasulullah SAW sampai para sahabat itu adalah orang-orang yang menjadi teladan kita. Kita ambil contoh saja Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di dalam persoalan amanah kepemimpinan ini. Bagaimana ketika dia pertama kali dilantik, diminta untuk dipilih menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin pada waktu itu. Dalam pidato pertamanya apa yang dia katakan? Kalau orang sekarang kenal dengan pidato politik barangkali. Dia mengatakan, wahai manusia, dia bilang, aku dinobatkan, aku didaulat untuk menjadi pemimpin kalian.
tapi aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau kebijakanku benar, kebijakanku baik, maka dukunglah aku, maka bantulah aku. Tapi kalau kebijakanku buruk, kebijakanku salah, maka luruskanlah aku. Coba kita lihat, itu pidato pertama Abu Bakar As-Siddiq. Itu memimpin, bukan memimpin sembarangan. Itu pengganti Rasulullah Abu Bakar itu. Bukan memimpin orang-orang sembarangan, bukan memimpin satu komunitas yang ecek-ecek, bukan. Memimpin komunitas yang seluruhnya orang-orang beriman pada waktu itu. Itu yang diucapkan. Mana ada pemimpin sekarang pada pidato pertamanya seperti itu. Coba kita lihat pemimpin sekarang, jauh bagaikan bumi dan langit. Lalu Abu Bakar juga berpesan bahwa pemimpin itu bukanlah penguasa absolut. Dia hanyalah pelayan rakyat. Pemimpin itu tidak akan dipatuhi oleh masyarakat kalau dia patuh kepada Allah dan Rasulnya. Dia takut kepada Allah dan Rasulnya. Patuh, taat, takut itu artinya bertakwa. Pemimpin itu harus bertakwa. Jadi pemimpin itu harus bertakwa, harus taat kepada Allah dan Rasulnya, baru bisa diikuti. Kalau tidak, dia tidak taat, dia tidak kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepada pemimpin itu. Katakanlah begini, kalau seorang lurah itu takut kepada camat, camat takut kepada wali kota takut kepada gubernur, gubernur takut kepada presiden. Kalau presidennya tidak takut kepada Allah dan Rasulnya, gimana? Maka akan terjadilah satu kepemimpinan yang sewenang-wenang. Apa saja dia bisa buat. Orang di sekelilingnya mendukung walaupun dia berbuat salah. Itu yang kita lihat kalau pemimpin itu tidak takut, tidak bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Persoalan ketakwaan itu sangat berkaitan erat, berjalin berkelindan dengan keberkahan satu negeri. Tidak bisa tidak. Kalau negeri ini mau berkah, harus ada ketakwaan. Kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di dalam ayat itu Allah jelaskan kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Di dalam ayat itu, penduduk negeri yang beriman dan bertakwa itu artinya dari pemimpin sampai masyarakatnya beriman dan bertakwa. Ya kalau ada sedikit-sedikit penyelewengan kan nanti bisa dihukum lah. Tapi pada dasarnya pemimpin negeri, rakyatnya beriman dan bertakwa. Negeri yang beriman dan bertakwa itu artinya memakai aturan Allah di dalam negeri itu, memakai syariat Allah, memakai syariat Islam di dalam negeri itu. Baru itu dinamakan negeri yang beriman dan bertakwa. Pemimpinnya bertakwa, rakyatnya bertakwa, negeri itu sendiri memakai aturan-aturan Allah. Tidak bisa tidak. Lalu kata Allah terhadap negeri yang demikian, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka akan kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah janji terhadap negeri yang demikian itu akan kami turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa-apa yang turun dari langit menjadi berkah, barokah. Yang keluar dari perut bumi juga menjadi barokah. Atau yang berada di atas bumi itu, aturan-aturan dan lain sebagainya itu menjadi barokah. Semuanya barokah.
Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibu. Akan tetapi negeri itu, kata Allah, mendustai ayat-ayat kami. Mendustai ayat-ayat Allah itu artinya negeri itu tidak memakai aturan Allah di dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka akan kami siksa negeri itu lantaran perbuatan mereka itu. Apa udah terjadi pada hari ini? Kita lihat ketimpangan sosial yang begitu tinggi, korupsi di mana-mana, pemimpin yang selalu berbicara tidak jujur. Itu kan siksaan semua. Itu tidak berkah, tidak barokah. Itu yang kita lihat. Makanya gimana? Apa kita semua ingin seperti ini terus? Maka berpulang kepada kita. Untuk itu saya mengajak kepada hadirin sekalian, kepada kita semua, kepada umat Islam, marilah kita kembali kepada ajaran agama kita, kepada dinul Islam, kepada aturan-aturan Islam untuk menjalankan hidup dan kehidupan kita, menjalankan hidup dan kehidupan di negeri ini dengan aturan-aturan Allah. Kita mengerahkan segala potensi yang ada pada diri kita dengan dakwah, dengan harta kita, apa saja yang kita miliki untuk tegaknya Islam di Indonesia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsiran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ansur man nasara din wahzul man hajalal muslimin waj'al wa baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin. Allahumma bir warhamil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.